Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam kesempatan kali ini kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan dan ridha Allah. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang langkah-langkah pengolahan bahan pangan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari bahan pangan, macam bahan pangan, ada bahan baku pangan dan ada bahan tambahan pangan. Nah, kita akan mempelajari langkah-langkah pengolahan bahan pangan. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian pengawetan. Jadi langkah pertama untuk mengolah itu yang pertama adalah pengawetan. Sedangkan pengertiannya adalah pengawetan itu merupakan salah satu teknik yang dilakukan oleh produsen untuk memperpanjang usia produk dengan tujuan meningkatkan kualitas serta nilai jual produk pangan. Jadi kenapa harus diawetkan? Intinya apa? Biar dia mempunyai usia atau masa manfaat lebih panjang dari sebelumnya. Selain itu, ketika kita sudah mengawetkan bahan, maka nilai jualnya akan lebih tinggi ketika dibandingkan dengan sebelum diawetkan. Kemudian berikutnya, bahan-bahan yang dapat diawetkan, yang pertama adalah nabati, yang berupa sayur dan buah, dan yang kedua adalah hewani. Nanti ada ikan, ada telur, dan ada daging. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama dari nabati, saya ambil contoh buah. Di sini ada buah nangka, kemudian ada pisang. Nangka dan pisang ketika diawetkan, kita bisa membuat keripik buah. Yang jelas tingkat keawetannya lebih awet ketimbang kita membiarkan hanya buah nangka dan buah pisang. Buah nangka dan pisang ketika ditaruh di suhu ruangan, dari mulai dia masak, maka mungkin ketika dibiarkan selama 3 hari tanpa ditaruh di kulkas, maka dia akan membusuk. Tetapi ketika sudah diawetkan, maka dia mempunyai masa manfaat lebih lama lagi. Kemudian berikutnya ada buah tomat dan ada belimbing wuluh. Nah, kedua buah ini rasanya masam. Tapi ketika kita sudah mengawetkan menjadi manisan buah, maka berubah rasanya menjadi manis dengan mencampurkan gula. Masih di nabati yang kedua saya ambil contoh sayur. Saya ambil contoh lagi cabai. Cabai itu bisa diawetkan menjadi manisan cabai. Mungkin kalian heran, beberapa waktu lalu kakak kelas kalian mencoba membuat manisan cabai dengan membuang bijinya, kemudian dia melakukan proses pengawetan dicampur dengan gula merah, kemudian menjadi manisan cabai yang rasanya luar biasa. Kadar pedesnya sudah berkurang jauh, kemudian di situ ada manisnya, sehingga ketika dimakan rasanya seperti rujak. Yang kedua, di sini ada sawi, akan bisa awet ketika kita memproses menjadi asinan. Yang kedua adalah hewani. Saya ambil contoh ikan asin. Tentu saja ikan asin itu nanti ketika diawetkan akan ditambah dengan garam, karena sesungguhnya garam, asam jawa, dan gula merupakan 3 bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pengawet alami. Di sini yang diawetkan dari kelas yang kecil sampai yang besar. Yang kecil kelas teri atau ikan teri, yang besar kelas kakap atau ikan kakap. Kemudian berikutnya yang kedua, di sini ada telur, ada bebek. Buah cinta dari bebek adalah telur bebek. Maka telur bebek ini nanti akan awet ketika dibuat telur asin. Kemudian berikutnya masih di hewani, yang ketiga adalah daging. Yang saya maksud di sini adalah daging ayam ataupun daging sapi. Kita bisa memprosesnya biar lebih awet dengan membuat abon. Nah, prosesnya selesai,
Saya nanti akan melampirkan contoh proses pengawetan, bagaimana cara membuat manisan yang berasal dari tomat. Kebetulan untuk saat ini harga tomat lumayan murah, tapi bisa diawetkan menjadi manisan tomat yang layak dijual dengan harga yang sangat fantastis. Demikian materi hari ini, semoga kalian bisa memahami. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu pakai protokol kesehatan yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.